balasannya di dunia. Banyak orang yang banyak maksiat, pertama kali akan diangkat nurul iman, cahayanya keimanan. Jadi busam aja wajahnya dilihat orang lain. Jadi harganya itu murah, ya, tidak berharga di hadapan banyak orang. Ya, hidupnya dikul qalbi, hatinya selalu sempit, galau terus, statusnya galau terus. Ya, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya orang-orang yang seperti itu disegerakan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholahun niyah, niatnya yang lurus ya. Apa saja, hatta mau ke WC kalau bernilai apa, kalau berniat baik bernilai ibadah. Satu cemplung nilainya ibadah. Iya. Belum berdosa, ya. Belum berdosa, keluar lagi, diangkat seluruh penyakitnya. Kotorannya udah keluar, diangkat seluruh penyakitnya. Ya. Tuh. Semuanya bernilai ibadah. Mau olahraga, hatta sampean mau jalan-jalan, aduh, ngepres hatilah, masa ke masjid terus, bete, sekali kalah, plus ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, yuk kita Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita, ada nggak yang kayak gitu? Lupa sama bedak, lupa sama lipstik, lupa. Udah, jujur saja lah, dari hati yang paling dalam. Dan itu saya terapkan sama santriwati saya dan istri saya, sama seperti itu. Ya, nah, saya bilang sama istri saya, kamu dandan lama-lama, kalau nggak berdoa mau perginya percuma. Cobalah sekali-kali ya, sebelum dandan Bismillah dulu, ya Allah, mudah-mudahan saya dandan suami saya jadi senang gitu loh, jadi lekat cintanya gitu. Nggak ada, ini nggak ada, niatnya salah. Ya, Bismillah. Enggak pakai bismillah lagi. Pokoknya gimana orang memuji saya, alasannya klasik. Ya kan kalau orang lain memuji juga yang senang kan suaminya, ini istri siapa sih? Nah, itu salah. Itu pandangan bukan orang-orang yang salihah. Kalau orang salihah dia bersolat untuk suaminya, ya, bukan untuk orang lain. Ya Allah, gitu seperti itu. Karena sesungguhnya suami kita di dunia, dia adalah suami kita nanti di akhirat. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa azwaj. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, innaha zaujatun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya yang Allah pertemukan kita di dunia ini dengan calon suami kita, maka sungguh dia adalah suami kita nanti di akhirat. Walakin kata Aisyah, ibtalahum, keduanya itu akan diuji, dia akan sampai hidup matinya itu sampai di akhirat akan diuji. Makanya nanti dalam kitab pranikah saya bahas tuh bagaimana ujian rumah tangga itu 10 tahun, neng, 10 tahun neng, bu, 10 tahun lama, 10 tahun. Sebagaimana baginda Rasulullah berdakwah di Mekah, berbagai ujian. Kadang suaminya Korea 6 tahun, istri diganti istrinya ke Taiwan 4 tahun. Menjelang bangun rumah, betataran rumah tangganya. Tahu betataran? Bercerai. Nggak tahu masalah kecil jadi besar. Kalau orang tahu, oh neng, ingat ya, dia ingetin abang kalau abang lupa. Ingat rumah tangga itu ujiannya 10 tahun neng. Ya. Kalau lagi marah, diam suaminya. Gitu, hati-hati. Ya. Sampai detik sekarang pun saya selalu mengingatkan istri saya, walaupun istri saya hafal Quran, saya sendiri sedikit banyak hafalan, sama ujiannya kelasnya beda lagi kelasnya. Karena orang nikah itu pertemuan dua kerajaan yang berbeda, kerajaan sampean sama kerajaan suami kan gitu. Kerajaan suami banyak macamnya, ada yang adiknya nakal, yang nggak punya, tukang beca, bandar bawang, bandar anak. Si istri punya kerajaan masing-masing, adiknya kuliah, ininya kesana. Digabungin jadi satu, sama nggak? Nggak mungkin sama. Ya, maka itu bisa sama aja kalau kita tafakum saling memaafkan. Sebenarnya ini bab nanti sebenarnya, bab pranikah. Ya, apa? Ya. Jadi niatnya yang baik. Alhamdulillah baru satu bab, sudah jam 3. Cukup ya.
Kalau kurang, kita tambahin 5 menit lagi nggak apa-apa. Ya, itu baru niat. Ternyata niat niat ini sangat menentukan nilai daripada amalan-amalan kita. Terkadang amal ibadah juga kalau niatnya tidak baik bernilai madharat buat kita. Ya, mengadakan pengajian supaya disebut ini dan lain sebagainya, kita aktif di Patayat, kita aktif di ini supaya supaya macam-macam. Makanya saya katakan amalan itu ya akan tergantung daripada niat, dan nilai itu tergantung daripada niat pula. Ya, karena sesungguhnya Allah menetapkan setiap takdir amalan itu tergantung daripada niatnya. Ya. Kalau sudah urusan niat, itu tidak memandang dia itu istri kiai, tidak memandang istri ustaz, siapa saja akan dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau niatnya baik. Kita luruskan niat setiap langkah kita itu. Ya, nanti mau apa saja ya kita niatkan dengan niat yang tulus mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan niat sebaik-baiknya niat juga tadi untuk ibadah, yang kedua untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya ke masjid untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau belanja ke Tokmat untuk menuntut ilmu. Kalau sudah niatin untuk menuntut ilmu, teman-teman sekalian, maka Allah akan bimbing satu jalan menuju jalannya surganya Allah dengan jalan-jalannya orang yang menuntut ilmu. Ketika saya mau cuti, saya itu niat, ya Allah, saya mau cuti untuk menuntut ilmu. Transit di Hong Kong itu Pak, bertemu dengan TKW yang jilbab, karena saya sudah niat untuk ilmu. Akhirnya bertukar pikiran tentang ilmu. Ya, kalau kita niat nggak ada niat, sekedar hura-hura saja, cuti. Transit di Hong Kong, ketemunya dengan nggak beres, benar. Tapi alhamdulillah saya banyak hikmah, karena niatnya untuk menuntut ilmu dipertemukan dengan TKW yang mengusahakan adanya musola di Bandar Hong Kong. Bahkan di sana saya kultum 11 menit lebih, banyak orang yang meneteskan air mata, yang hendak terbang ke Amerika, kemana orang-orang kita. Nah, dengan versi 2 bahasa, English dengan bahasa Indonesia, walaupun yang saya terbata-bata. Jadi niat untuk ilmu. Kalau kita mau Tokmat, niat untuk ilmu, nanti dipertemukan dengan berbagai ilmu. Ya, akhirnya kita membaca, ya, mana zat yang mengandung babi apa tidak, itu kan ilmu. Hanya membaca, oh iya komponennya ini apa manfaatnya, itu kan ilmu. Karena memang kita niatkan untuk menuntut ilmu. Jadi tadi nilai yang paling baik niat untuk ibadah, nilai yang paling baik kedua untuk menuntut ilmu. Nilai yang ketiga untuk mendapat pahalanya Allah. Nilai niat nomor 3 tingkatannya tuh untuk mendapat pahalanya Allah. Wajar itu siapa saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya sedekah mudah-mudahan dapat pahala dari Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedekah mudah-mudahan dagangan saya laris. Boleh enggak? Boleh. Karena kita pengen balasan dari Allah. Itu manusiawi. Tidak ada orang yang bekerja tidak mau dibayar. Enggak ada kan? Enggak ada rumus. Sampean 2 bulan 3 bulan enggak dibayar. No. Protes. Ya, saja anjuran itu gitu. Jangankan nggak dibayar, lemburan kurang sedikit aja naik ke kantor, itu kayak kok. Oh ya. Jadi niat yang paling baik untuk ibadah, menuntut ilmu, mendapatkan pahala. Jadi 3 tingkatannya. Kita pilih mana? Kita pilih yang pertama lebih baik, biar semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah jam 3:30 kurang. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada minggu depan. Ya, insyaallah. Untuk kunci akad yang kedua. Sampai asar jam berapa asar? Enggak ada acara yang lain, drama tamah enggak ada. Drama tamahnya ya. Tidak apa-apa. Dan nanti semua akan mengalami menjadi seorang ibu, ya. Tidur enak-enak, dia bangun, menguji kesabaran, betul-betul menguji kesabaran, ya.
orang lagi tidur enak-enaknya minta meme ya, memenya, masya Allah uji kesabaran, semuanya diuji kesabarannya. Ya, mantap. Makanya namanya anak itu antara anugerah dengan amanah. Ya, anugerah satu hadiah dari Allah, amanah satu titipan dari Allah. Itulah anak. Itu tadi tingkatan niat. Ada niat untuk ibadah, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk pahala. Nggak apa-apa deh. Namanya pahala itu kan balasan, upah, nggak apa-apa. Siapapun nggak apa-apa. Oh, kata Yesus Mansur, semakin banyak sedekah akan dikembalikan dengan cepat, nggak apa-apa. Yang 1 bulan gaji dikasih al-barokah, nggak apa-apa. Insya Allah bulan depan digaji lagi.